Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti, belum memahami mengenai bahasa pemrograman Python, di sini adalah tempat yang paling tepat buat kita belajar bersama, mulai dari dasarnya. Jadi sebelum kita mulai belajar mengenal lebih dalam bahasa pemrograman Python, kita mengenal terlebih dahulu apa sih sebenarnya bahasa pemrograman Python ini. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Python ini adalah merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bahasanya sudah lebih sederhana dan mudah untuk kita pahami. Biasanya Python ini digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Python ini muncul pertama kali pada tahun 1991 yang dirancang oleh seorang bernama Guido van Rossum. Pada Python ada beberapa tipe data seperti boolean, string, integer, float, list, tuple, ada juga dictionary. Kemudian pada Python terdapat juga variabel, di mana variabel adalah lokas memori yang dicanangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Nah, adapun syarat untuk membuat variabel itu, karakter pertama harus berupa huruf, karakter selanjutnya bebas, boleh huruf, garis bawah, underscore, atau angka. Kemudian syarat ketiga, karakter pada nama variabel itu bersifat sensitif. Jadi, huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Di sini, kita akan belajar bahasa pemrograman Python melalui Jupyter Notebook. Kenapa sih kita harus menggunakan Jupyter Notebook? Alasannya itu, Jupyter Notebook dapat digunakan secara offline dan Jupyter Notebook itu sangat user-friendly. Jadi, untuk kita belajar bahasa pemrograman Python, di sini saya menggunakan software Visual Studio Code. Kenapa saya menggunakan Visual Studio Code? Karena Visual Studio Code menyediakan berbagai macam jenis extension yang bisa kita download, seperti Jupyter Notebook. Nah, sebelum kita menggunakan Jupyter Notebook, terlebih dahulu teman-teman menginstal Jupyter Notebook pada extension Visual Studio Code masing-masing dari teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman sudah menginstalnya, kita akan masuk pada pembuatan pemrograman bahasa Python. Pertama, kita open foldernya. Di sini saya sudah menyediakan folder untuk kita belajar bersama pada kesempatan dengan nama latihan kita. Oke. Di sini kita akan membuat nama filenya latihan1.nb. Jadi teman-teman, format pada Jupyter Notebook itu pada bahasa pemrograman Python itu yaitu .ipynb. Jadi di sini sudah tersedia tempat untuk kita coding Python. Ini adalah yang disebut dengan tempat kita menulis kode. Tapi sebelum kita mulainya, ini kita terlebih dahulu kita membuat judulnya. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan belajar variabel. Jadi teman-teman, kemudahan penggunaan Jupyter Notebook ini, selain kita menekan tendaran ini, kita juga bisa menekan Shift Enter untuk merun kode kita. Ini. Kemudian kita hapus ini, kita masuk pada kode. Jadi di sini kita akan mulai membuat kode kita terlebih dahulu. Kita akan membuat variabel-variabelnya. Pertama, kita buat variabel nama. Jadi teman-teman, ini adalah kemudahan dalam penggunaan Jupyter Python, di mana bahasanya itu sudah mudah kita pahami. Dan pada pembuatan variabelnya, kita tidak perlu mendeklarasikan jenis-jenis variabelnya. Apakah itu bersifat string, integer,
single atau lain sebagainya. Di sini hanya kita menggunakan langsung. Jika kita menggunakan tanda petik berarti variabelnya itu berbentuk string. Jadi kita buat di sini namanya Budi Sudiman. Kemudian kita enter. Kita buat usia 50. Kemudian kita shift enter. Kita akan coba memanggil variabel nama. Ingat ya teman-teman, Python ini sensitif. Jadi huruf kecil dan huruf besar itu berpengaruh. Shift enter. Nah, ini teman-teman, Budi Sudiman. Kelebihannya lagi nih teman-teman, ketika kita ingin mencetak variabel, kita bisa tidak usah menggunakan perintah print. Contohnya usia. Shift enter. Bisa kan teman-teman? Ini adalah kemudahan penggunaan Python pada Jupyter Notebook. Di sini kita buat lagi datanya seperti ini. Nama, Andika, Budi, Sastri. Kita cetak nama. Jadi teman-teman, di sini tadi nama itu adalah Budi Sudiman. Tapi ketika kita sudah memanggil nama kembali di sini, kita ubah nama itu menjadi variabel nama menjadi Andika, Budi, dan Sastri. Ini adalah tipe data list ya teman-teman. Kita buat lagi seperti ini. Nama, Karina. Sastri. Kita bukan buat tanda kurungnya. Usia 24 tahun. Kita akan mencetak keduanya. Di mana? Di sini kita buat nama saya, usia saya, format, nama, dan usia. Jadi di sini kegunaannya kurang-kurang awal ini berguna untuk letak dari variabel nama, dan yang tanda kurung kedua ini letak variabel untuk usia. Kita cetak ya teman-teman. Nih, nama saya Karina Sulastri, usia saya 24. Di sini kita bisa juga membuat contoh seperti ini teman-teman. Variabel 1 sama dengan variabel 2 sama dengan variabel 3 dengan saya. Jadi kita cetak variabel 1. Kemudian kita panggil juga variabel 2. Kemudian kita panggil juga variabel 3. Dan hasilnya adalah saya. Karena variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 itu memiliki nilai yang sama, yaitu saya. 1, variabel 2, variabel 3. Nah, jelaskan teman-teman. Jadi, di sini juga kita bisa melakukan operasi variabel seperti ini. Variabel 1 itu kita misalkan 10, variabel 2 itu kita misalkan 20, kemudian hitung itu sama dengan variabel 1 variabel 2. Kita panggil hitung. Teman-teman, kita juga bisa melakukannya seperti teman-teman. Variabel 1 itu adalah 10, kemudian variabel 1 ditambah sama dengan 20, sehingga
variabel 1 menjadi 30. Gampang kan teman-teman? Ini adalah penjelasan singkat mengenai variabel yang bisa kita pelajari untuk sekarang. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalamnya lagi, kita akan lanjut pada latihan kedua.